Fungsi aljabar adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Fungsi aljabar merupakan ekspresi aljabar menggunakan sejumlah suku terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Langsung saja saya menjelaskan turunan fungsi aljabar. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan soal turunan aljabar. Soal yang pertama diberikan fungsi Vx sama dengan X pangkat 10. Tentukan V aksen X-nya. Perhatikan turunan dari X pangkat 10. Kita tulis dulu V aksennya. Caranya ketika pangkat di sini adalah 10, maka kita tulis terlebih dahulu pangkat dari paling depan yaitu adalah 10. Baru setelah itu dikalikan dengan X pangkat 10 kurang 1. Nah, kalau untuk turunan pangkat dari setiap variabel selalu dikurang 1, ini adalah rumus dari turunan. Jadi hasilnya adalah 10, kita tulis 10-nya lagi. 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi hasilnya 10x pangkat 9. Hasil dari x pangkat 10 hasilnya 10x pangkat 9. Oke, soal selanjutnya nomor 2 adalah berikan fungsi Vx sama dengan 3x pangkat 5. Tentukan V aksen X-nya. Perhatikan pangkat terlebih dahulu. Pangkatnya ini adalah 5. Kita harus tulis 5-nya. Kita tulis dulu V aksennya. Baru kita tulis 5. Baru setelah itu kita kalikan dengan angka yang paling depan. Angka yang paling depan adalah 3. Setelah itu dikalikan dengan X 5 kurang 1 sama dengan hasilnya 4. Jadi 5 dikali 3 hasilnya 15. 15x 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Oke. Hasilnya adalah 15x pangkat 4. Sorry, saya nulis 15 ya kayak 16. Sebentar saya perbaikan dulu. Oke. Jadi hasilnya 15 X pangkat 4. Jadi soal yang nomor 2 itu adalah 3X pangkat 5. Hasil ada 15X pangkat 4. Paham? Oke, soal selanjutnya adalah nomor 3. Turunan pertama dari Vx sama dengan 3X pangkat 4 min 8X pangkat 2 ditambah 14x min 3 V aksen X titik-titik. Berarti V aksennya, kita tulis V aksennya 3x4. Kita tulis dulu ini seperti ini lagi, kita 2 kali, oke. Tulis ini 3. Kalau kita turunan berarti 3 dikali 4 hasilnya 12. 12x. Kemudian pangkatnya dikurang 1 berarti jadi 3. Ini 4 dikurang 1 hasilnya 3. Kemudian min 8x pangkat 2 kita turunkan berarti 2 dikali min x menjadi min 16. Berarti 8 dikali 2 hasilnya 16. Min 16. Oke, kemudian pangkatnya dikurang 1 berarti sisa 1. Karena ini kurang 1 berarti sisa 1. Karena ini kurang 1 berarti kita nggak usah nulis 1, udah cukup kayak gini aja 16. Oke. Kemudian nah ini kan berarti ada 14. Berarti
14-nya kita turunkan ditambah 14. Kita turunkan jadi 14. Kalau min 3 menjadi 0. Jadi tidak usah diturunkan lagi. Jadi hasil dari turunan pertama dari 3x pangkat 4 min 8x pangkat 2 ditambah 14x min 3, hasilnya adalah V aksen X sama dengan 12x pangkat 3 min 16 tambah 14. Oke, udah. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Oke, di sini nomor 4 soalnya adalah Vx sama dengan 4 akar X. Untuk menyelesaikan soal turunan, maka kita harus mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, di sini ada 4 akar X, maka kita ubah X menjadi X pangkat 1/2. Kita tulis dulu aksennya 4 1/2. Ingat, akar tanpa pangkat itu di sini ada 2 ya. Setelah kita tahu bahwa di sini ada 4 1/2 atau setengah, maka kita baru turunkan, kita tuliskan konstannya. Di sini saya sudah menulis 4 1/2 maju ke depan dikali pangkat kita kurangkan 1 menjadi 1/2 min 1. Oke, jadi 4 dikali 1/2 hasilnya 2x 1/2 x 1/2 dikurang 1 menjadi negatif. Ini yang negatif ya, negatif 1. Setengah 1/2 ini jadi negatif. Sama dengan 4 dikali 1/2 hasilnya 2 per x 1/2. Oke, jelas. Oke. Kalau ada pangkat negatif, ini pangkat negatif kita ubah posisinya menjadi penyebut menjadi 2 pangkat. Setengah tadi adalah 2 per akar X dikali X akar X per 1 X akar X. Hasilnya menjadi 2 akar X per 2. Oke, soal selanjutnya yang terakhir adalah nomor 5. Fx sama dengan 4x pangkat 3 min 3x. Maka kalian langsung mencari turunan dengan cara tulis kembali soalnya. Aku di sini bakal tulis V aksennya dulu. Kita tulis 4 dikali 4x pangkat 3. Diambil pangkatnya, taruh di depan, setelah itu dikalikan. Jangan lupa dikurangkan pangkat dengan 1. Lakukan lagi untuk pangkat X selanjutnya. Jadi maksudnya kita kurang nih ya, terus 1 dikali 3 X 1 kurang 1 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 3 kurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 dikali 3 ya, tetap 3. Hasilnya seperti ini. Mudah atau tidak? Oke, terima kasih.
sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliru dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan bye-bye. Sampai ketemu lagi.